Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga dengan pemberian nikmat itulah kita masih bisa melaksanakan aktivitas hingga saat ini dengan secara sempurna. Yang saya hormati sebelumnya Ibu Ifah Masripah selaku dosen pengampu dari matkul mata kuliah perilaku organisasi, dan juga yang saya hormati para dosen-dosen yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Adapun hal-hal yang akan saya bahas yaitu adalah mengenai pengertian, manfaat, elemen, serta ruang lingkup organisasi. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan cari tahu terlebih dahulu apa itu perilaku organisasi. Nah, lanjut saja untuk slide selanjutnya. Pengertian daripada perilaku organisasi itu adalah perilaku organisasi itu adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai organisasi. Nah, termasuk juga di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya. Bagaimana mereka bisa bekerja dalam satu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Nah, agar lebih memahami tentang perilaku organisasi, berikut ini kita akan membahas pengertian perilaku organisasi berdasarkan para ahli yang ada di bidangnya. Lanjut saja, kita akan membahas tentang pengertian organisasi, perilaku organisasi menurut ahli di bidangnya. Jadi pengertian organisasi menurut para ahli, yang pertama kita ambil dari Khairul Umam. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi itu adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, struktur pada perilaku organisasi. Agar apa? Agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Nah, itu yang menurut Khairul Umam. Lalu pendapat yang kedua kita ambil dari Saudara Toha. Nah, Toha menerangkan bahwa perilaku organisasi ini adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Nah, itu menurut Saudara Toha. Nah, jadi jika disimpulkan, sebenarnya perilaku organisasi itu adalah bidang studi yang mempelajari tentang aspek-aspek tingkah laku manusia, baik di dalam tingkah pribadi ataupun di dalam organisasi. Nah, tujuan intinya daripada pengertian perilaku organisasi. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian perilaku organisasi, kita akan membahas selanjutnya yaitu mengenai manfaat-manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari perilaku organisasi. Berikut kita akan membahas tentang manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan bila kita memahami tentang perilaku organisasi. Nah, berikut sudah saya rangkum 8 diantaranya yaitu mengenai manfaat perilaku organisasi. Yang pertama yaitu bertindak sebagai map. Sebagai map. Untuk apa? Untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Melakukan penelitian yang sistematis dan berguna juga untuk memahami serta memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Itu yang kedua. Jadi kita bisa dapat dengan mudah memahami situasi dan kondisi dengan cepat. Yang ketiga yaitu apa?
membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri, perilaku diri sendiri, dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi tersebut. Selain memantau kita diri sendiri, tapi juga untuk memantau orang lain supaya bisa berperilaku sesuai dengan organisasi tersebut. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, lalu selanjutnya apa? Dapat membantu manajer untuk memahami dan mempengaruhi lingkungan organisasinya. Itu yang keempat. Yang kelima selanjutnya yaitu apa? Analisa perilaku organisasi juga sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Nah, itu salah satu manfaat perilaku organisasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keenam. Apa manfaat daripada perilaku organisasi yang keenam? Yang keenam yaitu apa? Memberikan motivasi dasar pada manajer. Untuk apa sih? Supaya bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara efektif. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan yaitu apa tujuannya? Dapat memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Itu tadi terkait mengenai manfaat perilaku organisasi yang dapat kita temui apabila kita bisa memahami atau bisa menguasai perilaku organisasi. Lalu setelah kita mengetahui manfaat perilaku organisasi, pasti kita tertarik dong untuk supaya mendalami perilaku organisasi. Nah, tapi di balik itu ada juga hal yang penting di dalam perilaku organisasi. Berikut kita akan membahas tentang apa saja hal-hal yang dibutuhkan di dalam perilaku organisasi. Ada apa saja elemen-elemen yang penting yang ada di dalam perilaku organisasi. Berikut kita akan membahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam perilaku organisasi. Nah, jadi elemen-elemen dalam perilaku organisasi itu dalam garis besar ada empat. Yang pertama yaitu adalah manusia. Yang kedua struktur. Yang ketiga teknologi. Yang keempat sistem sosial. Yang pertama manusia. Manusia itu adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Nah, mereka ini terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil ataupun jumlah yang besar. Informal ataupun informal. Tidak resmi maupun yang resmi. Nah, pada dasarnya kelompok manusia ini sifatnya dinamis. Artinya mudah dibentuk, mudah juga dirubah, dan juga mudah untuk bubar. Manusia yang membuat kelompok ini lalu akan mencoba berbagai cara supaya bisa mencapai tujuannya dan supaya bisa mempertahankan organisasinya. Nah, yang kedua yaitu struktur. Nah, struktur itu apa? Struktur itu adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda-beda. Dan mereka punya hubungan tertentu dengan yang lainnya. Sebagai contoh yaitu ketua organisasi. Nah, ini kan peran utama dalam organisasi nih. Yaitu sebagai ketua yang mengontrol penuh organisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu teknologi. Nah, teknologi itu mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, elemen yang terakhir di dalam perilaku organisasi yaitu apa? Sistem sosial. Nah, sistem sosial ini menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Nah, itu mengenai elemen-elemen yang penting yang ada di dalam perilaku organisasi. Hal-hal yang dibutuhkan yang ada di dalam perilaku organisasi. Nah, setelah kita tahu apa saja hal yang dibutuhkan dalam elemen-elemen perilaku organisasi, kita akan
membahas mengenai selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perilaku organisasi itu adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu organisasi. Perilaku seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Sehingga pada dasarnya ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Nah, kita akan membahas mengenai yang pertama dulu yaitu perilaku individu. Nah, perilaku individu apa? Perilaku individu itu apa? Studi perilaku individu itu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Nah, itu yang perilaku individu. Selanjutnya, perilaku antar individu. Perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Nah, memahami kualitas dari kepemimpinan orang, kelompok, konflik, kekuasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perilaku kelompok. Nah, perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan daripada organisasi. Nah, itu tentang ruang lingkup organisasi. Nah, jadi itu perilaku organisasi itu. Jadi kesimpulannya, perilaku organisasi itu adalah suatu studi yang mempelajari tentang perilaku individu ataupun kelompok, bagaimana caranya supaya mereka ini bisa berperilaku, bisa bersikap, bisa berekspresi sesuai dengan peraturan yang ada di dalam organisasi. Nah, berikut tadi elemennya juga sudah dijelaskan, ada manusia, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya mengenai presentasi mata kuliah perilaku organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.